pakai bentuknya kawai ini ya. Kan ada istilahnya kotapak anggota. Kotapak anggota itu yang didominasi Panau, Lambara, Baya, dengan lupa bomba. Nah, yang satu lupa bomba sekarang kan begitu ada perubahan, masuk di Kabupaten Donggala, masuk kota apa? Itu di awalnya itu masih kota anggota. Sehingga pada awal itu ada memang pengurus yang mengatur gotong royong ini di bidang pertanian. Nah, contoh itu macam kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang mana, pembagian air itu diatur semua itu. Nah itu dia apa istilahnya itu di dalam itu ada punggawa. Nah, punggawa itu mengatur pembagian air, pembagian baik itu pekerjaan maupun pengairan. Diatur. Itu begitu awalnya. Nah, kemudian itu tambah berkembang ya, mulai sudah musuh sawah-sawah sudah mulai sudah tidak berfungsi ya. Baik di 4 wilayah ini ya sedikit saja wilayah yang bisa dipergunakan sehingga tidak dikoordinir oleh satuan. Nah sudah masing-masing saja ya pemiliknya itu yang mengurus hidupnya wilayahnya masing-masing. Nah, jadi sehingga kembali kepada yang awal itu memang diatur oleh punggawa karena kalau istilah itu notaba itu artinya berdiri. Itu notaba itu kalau Manado bilang itu mapalus itu. Itu notaba itu yang diatur oleh punggawa itu di awal itu. Jadi sehingga notaba pertama macam ini Baya Tabanya Baya berarti gilirannya Baya untuk bekerja sama. Begitu juga seterusnya. Nah itu masalah. Nah sehingga dari situlah kegotoran itu artinya walaupun itu tetap masih ada sekarang ini cuma bentuknya sudah beda. Tidak ada lagi apa. Juga menyangkut masalah kesenian apa budaya-budaya. Contoh seperti setelah panen ada budaya yang dilaksanakan itu kalau kita punya istilah di sini norano. Norano itu kan bikin selamatan hasil panen. Begitu. Jadi hampir setiap hasil panen selesai itu dibikin acara itu. Dia dengan perkembangan sekarang ini sudah sawahnya sudah mulai mengecil. Budaya-budaya sudah masuk kayaknya sudah hampir tidak dilaksanakan lagi itu Pak. Jadi itu norano istilahnya norano novunja itu novunja. Nah, itu merupakan syukuran membuat acara keselamatan daripada notaba itu membagi-bagi waktu, membagi-bagi wilayah untuk mulai dari pekerjaan sampai pengaturan air, aliran dan sampai masalah. Jadi itu menurut juga satu gotong royong. Kemudian gotong royong lalu kalau kita masih juga zaman kita masih sekolah, masih melalui apa? Ada tukang-tukang kayak memberikan pengumuman itu kalau istilah kita topolele. Topolele itu yang berikan informasi pada masyarakat karena belum ada seperti masjid pakai toa semua atau pakai sekarang. Jadi ke kampung-kampung jurung polele itu ada istilahnya memang jurung polele. Jurung polele itu jadi padahal itu informasi kayak seperti memberikan pengumuman kepada masyarakat macam seperti macam kepala desa kan dulu masih kita bentuk desa kan atau kampung masih itu ada di kelurahan sekarang ini. Jadi diperintahkan oleh lurah atau kepala desa atau kepala kampung, ayo kau masuk ke bawah ke dusun-dusun. Di situ baru terdengar mulai suara tuh kira-kira jam 8 malam itu sudah selesai. Wah itu pada semua apa di sana. Oh iya untuk pengumuman, kalau pengumuman biasa masalah kerja bakti. Nah itu diumumkan atau kumpul di kantor lurah atau di mana. Pokoknya menyangkut apapun harus ada informasi lewat polele ini. Nah itu maksudnya. Juru umum, pengumuman. Iya juru juru penerang. Penerangan. Penerangannya iya.
jadi istilahnya polele. Polele. Nah, polele adat ini lebih banyak kan sekarang di bidang proses pernikahan. Ya. Mulai dari awal, Ya, that's it. mulai dari awal pinangan itu kan sampai hari jadi baru itu rencana juga kita buat satu panduan keseragaman itu. Ini Pak, nanti kalau di Kelurahan Panau mau membantu kelembagaan adat berarti itu saja dia Pak. Jadi kelembagaan adat ini kan kecenderungan membuat satu buah dokumentasi tentang buku atau catatan itu kan tidak punya. Jadi bagaimana bisa masuk dalam program kelurahan gitu Pak. Jadi bagaimana lembaga adat kita bantu melalui buku sehingga terlibat nanti itu sekolah-sekolah dalam kelurahan. Iya betul. Terlibat sehingga anak-anak sekolah tahu adat istiadat itu tidak hanya sekedar tutur, melainkan juga ada literasi yang tertulis. Oke Pak, kita masuk yang ketiga Pak. Iya. Yang ketiga ini saya mau cari tahu tadi kan sudah, oke lah sudah ini. Ini kan ada buaya ini. Iya. Ini baru sini saya dapat ya. Buaya ini ada di sana, ada di bagian timur, tapi gibu di mereka gibu ya. Buaya. Ini hukum adatnya mereka di sana. Di sana gibu, di sini buaya. Tapi di sana juga ada yang bilang buaya juga. Jadi persamaan kata. Iya. Kemudian itu tadi jurung polele. Iya. Oke. Iya. Sudah berarti yang tiga sudah ini identifikasi data yang terkurang dan BPKB karena ada berarti buaya di sini. Yang keempat Pak. Nah yang keempat ini khusus ini Pak. Ini kan selaku lembaga adat ini punya program atau tidak punya program tetap akan terlibat di dalam masyarakat. Iya betul. Sehingga harus ada kerjasama Pak antara kelurahan dengan kelembagaan adat ini khusus di pemutahiran. Pemutahiran pokok pikiran kemudian daerah Kota Palu karena jujur saja Pak di pokok pikiran kita nantilah saya bagi dengan Bapak kan. Nanti Bapak bisa kalau buat sosialisasi kelurahan mengundang lembaga adat Bapak bisa menunjukkan itu. Ini ternyata data adat istiadat, data hukum adat, ritus kita kurang dijabarkan dan dijelaskan di dalam pokok pikiran Kota Palu. Sehingga butuh peran pemerintah dan kelembagaan adat Pak untuk membantu masyarakat, terutama generasi muda supaya tahu Pak tentang adat istiadat suku kayak gitu kayak ini saya baru tahu. Ada jurung polele. Ini yang unik ini Pak. Oh iya jurung polele itu kan jurusan perangan memang itu dulu. Tidak ada mic ini. Nah ternyata diteruskan dengan kalau ada yang meninggal diteruskan di masjid. Karena sudah ada mic. Penerusnya ini kan. Penerusnya sudah penggantinya sudah. Oke kita masuk Pak ke. Jadi tata cara yang Bapak harapkan nanti kan Bapak kan baru kelembagaan adat. Yang simpel-simpel saja Pak yang menurut Bapak penting tentang bagaimana sih pelestarian adat istiadat yang Bapak akan laksanakan nanti selaku Bapak. Yang penting-penting saja lah. Jadi kita begitu kan setelah penyempurnaan kembali untuk periode kedua ini kan sudah masuk periode kedua ini kita punya lembaga adat ini. Ya. Jadi karena dulu kita kan masih kurang memberikan sosialisasi bagaimana kepentingan adat yang ada di wilayah. Maka ini kita sudah mulai sampaikan kepada khususnya bagi yang punya hajatan melaksanakan baik itu nikah itu kita sudah anjurkan itu supaya orang tua adat tidak boleh kami lupakan, tetap kami sampaikan sama adat. Benar. Ya, karena setiap kegiatan itu tidak ada kalau bukan orang tua adat yang turun tangan. Makanya itu kita punya. Masalah kedua lagi kita juga karena supaya adat ini bisa berkembang bagus, Ya. baik dan bisa ada dia punya kepedulian masyarakat sekalian. Maka itu kita minta juga kita coba akan berhubungan dengan KUA. Maksudnya kepala kantor urusan agama kita minta karena ini ada istilahnya biaya pendaftaran nikah ini kan ditetapkan oleh wilayah masing-masing. Sehingga wilayah itu tidak sama pendaftaran ada 1 juta, ada 1,5 juta.
Jadi kita ini minta konsultasi juga sama mereka supaya ini bisa dianggarkan khusus adat punya ini barangkali masuk dalam setiap proses satu pasang akad nikah dia masuk 100.000 ya masukkan ya. Kalau ini sekarang 1 juta pendaftarannya ke masukkan 1.100.000 khusus untuk adat supaya adat ini kan bisa kita juga berbuat. Ya minimal ya kita juga bisa mengatur kita punya kemandirian kita. Jadi selama ini kita ini belum makanya saya dengan Pak Lurah dengan kita coba nego dulu dengan ada bangunan yang ada di Panau itu yang akan berbentuk rumah adat itu memang rencana kita coba nego dulu bagaimana anunya supaya kita bisa berkantor atau membuat satu tempat pertemuan memang di sana itu. Ya. Karena ini selama ini kita di sini Pak. Makanya sudah dikenal memang kalau ada Keluaran Panau ini sudah malah sudah agak mending sedikit aja kita sudah dikenal oleh masyarakat. Pelaksanaan atau penerapan hukum adat dan pelestarian adat istiadat itu. Jadi berapa kali sebenarnya lembaga adat ini melakukan hukum adat, kemudian apa yang dipakai waktu itu? Kebijaksanaan apa yang dipakai? Apakah kan biasanya orang kebijaksanaannya oh kita lihat masyarakat itu salahnya sebenarnya besar tapi karena susah begini ada kan kebiasaan sehingga hukumannya diperkecil. Iya ada misalnya yang kita pernah sidangkan lalu itu ada kita punya anggota ini dengan keluarga di Bayu tapi kita sidangkan di Bayu di keluarga kita jadi karena pikir kalau kita ya lihat di petunjuk atau di panduan hukum adat kita masukkan ini dia kategori ini kena dia tapi setelah kita lihat keadaannya tidak mungkin dia mampu macam ini contoh kan pelanggaran ini pelanggaran besar itu istilahnya salah wabak itu kan itu tidak bisa kalau harus mengikuti petunjuk dia harus 1 ekor kerbau harga kerbau sekarang berapa paling gede paling kecil 50 makanya itu kan ya cari jalan keluarnya tidak mungkin kita jadikanlah 1 ekor kambing bisa kemampuannya kemudian ada biasanya pakai kain putih 1 piece itu kan biasa juga kita jadikan diperkecil juga diperkecil jangan terlalu 1 piece 1 bau besar itu kan itu kalau anunya dulu masuk hukuman semua jadi begini saya tentang penerapan. Berapa kali hukum adat dilaksanakan Pak? Itu kalau hukum adat itu kita sudah berapa seingat Bapak saja lah? Kegiatannya yang kita lakukan ya minimal 2 kali setahun tapi itu tergantung daripada kebanyakan masalahnya kebanyakan kasusnya itu kasus di masalah apa namanya ini pencabulan masalah perkawinan rumah tangga gitu. Kalau sengketa tanah Pak? Sengketa tanah baru sekali lalu ada juga sengketa tanah itu dia sepanjang artinya kita masih bisa selesaikan dengan ada ya oke kita selesaikan tapi kalau sudah menyangkut kelihatannya sudah menjurus ke ada agak kekerasan ya sudah kita limpahkan. Jadi sama dengan seperti tahun lalu ada dia sepertinya sudah menerima hukuman yang kita terapkan, tetapi begitu realisasinya pada saat ditetapkan tidak mampu bayar, kita coba lagi nego lagi sama. Dan ketiga kali dia tidak bayar, coba kita sama-sama dengan majelis adat kecamatan, coba. Dia masih tetap ya kita sama-sama sama polisi. Ke polisi itu jelas kita punya beda sudah. Berarti sudah masuk pelecehan di situ kalau menyangkut masalah ini kasus pencabulan ini. Betul untuk lembaga adat yang sekarang yang baru bentuk dari 2017 ini yang baru ini Pak. Kita di Kelurahan Panau itu memang baru punya ada nampak beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Ya di tempat-tempat lain juga ada juga itu kan paling menyangkut masalah kasus-kasus rumah tangga banyak gitu. Kasus rumah tangga proses awal perkawinan itu yang biasa rancu itu ya itu harus
insya Allah kalau memang kita sudah ada waktu dengan majelis adat kecamatan, kita sudah bisa bermusyawarah dengan beberapa lembaga adat di kecamatan Tawau ini, yang kita bisa membuat panduan nanti, panduan, banyak panduan dari beberapa, mulai dari segi adat, nanti masalah perkawinan dari awal. Jadi dari perkawinan itu sekarang harus dimulai prosesinya itu dari mulai pinangan. Jadi dari mulai pinangan itu harus diatur oleh adat itu di situ, karena itu terlibat ada di situ. Pinangan, antar belanja, akad nikah, sampai masalah martua, sampai apa semua itu diatur itu. Nah, sehingga rencana ini kan sudah ada di ancang-ancang, kita harus satu satu bahasa sehingga komunikasinya nyambung. Makanya kita kalau di Tawaili, khususnya Tawaili, jadi kalau kita segi adat ini, biar dari manapun datangnya calon pengantin laki-laki asal perempuannya di sini pelaksanaan tidak pernah kita pakai bahasa apa, tetap pakai bahasa daerah, bahasa adat kita pakai di sini. Ya. Jadi makanya kalau biasa mereka yang tidak biasa kita komunikasikan dulu, harus ada juru bahasa, ada juru bicara dari mereka yang dia pasang bisa komunikasi dengan kita, karena kita pertahankan betul ini bahasa adat ini, tidak bisa kita walaupun orang mantap dia menggunakan bahasa itu, bahasa kita, bahasa Rai. Kalau masih Palu dengan sini masih komunikasinya masih nyambung itu. Tapi kalau biasa dari daerah-daerah lain, apalagi kalau Bugis, apalagi kan biasa kita banyak keluarga dari Jawa masuk ke kampung Palu ini. Tapi kita kasih informasinya, ya pakai kalau dia datang di wilayah ini, kelurahan ini, ya carikan dari anggota lembaga adatnya di situ tipe yang mewakili. Bisa kami mewakili untuk membawa. Ini juru apa? Juru bicara. Habis jangan masuk kayak gitu. Dan kalau Pak Netambul bisa memperjelas sedikit? Iya, itu Netambul itu kayak seperti penyampaian penghormatan kedatangan. Ya, kedatangan dari pihak calon pengantin, dari laki-laki menuju perempuan. Jadi sebelum masuk ke rumah komunikasi dulu. Jadi ada istilah Netambul itu, jadi komunikasi masuk. Nah, sehingga memperkenalkan keluarga yang datang. Keluarga dari pihak siapa-siapa semua. Sehingga disampaikan semua, kalau Netambul itu disampaikan siapa keluarga besar dari pihak laki-laki. Disampaikan. Yang saya tanya lagi, Pak, ketokohan Bulan Ngisi, Bapak bisa cerita? Kalau Bulan Ngisi itu kita ini tinggal tinggal kita dengar saja itu si Bulan Ngisi itu. Bulan Ngisi itu kalau kita mau mengapa sampai dia digelar dengan Bulan Ngisi, kan bukan nama kan itu. Karena pada zaman dia datang dia itu kan pembawa syiar agama Islam. Itu Bulan Ngisi itu kalau menurut sejarah yang kita tahu dari orang tua. Dia itu sampai digelar Bulan Ngisi itu karena pada dasarnya orang wilayah atau orang pribumi yang di sini semua mau makanan ini pinang dengan itu, sehingga kan giginya siri, tidak ada putih giginya, semua merah kan. Datang ini si Bulan Ngisi, dikenal Bulan Ngisi karena dia tidak makan pinang, tidak makan sama dia tidak merokok. Tidak merokok gitu. Makanya digelar Bulan Ngisi karena dia tidak makan pinang, tidak makan ini. Dia memang tokoh syiar maksudnya Islam, sehingga ada lagunya yang sama kita ini di tanah Bulan Ngisi tope pakai Islam, begitu maksudnya. Bulan Ngisi ini orang yang membawa syiar Islam. Bulan Ngisi tahun pakai Islam, kan begitu.